Kemudian upaya-upaya yang dilakukan, kita mengikuti bagaimana program-program yang ada di tingkat dinas, persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, yang termasuk salah satunya ada tadi bagaimana prosesnya anak masuk, ya, kemudian mereka harus mencuci tangan, terus semua yang ada. Tapi yang pasti semua harus ada sebagaimana protokol yang protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kemudian ya. juga salah satu terakhir upaya dari pemerintah dan Jakarta yaitu Saya sekarang berada di salah satu sekolah negeri di DKI Jakarta, tepatnya di wilayah Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Ini adalah SDN Negeri Kenari 08 ya, di wilayah Jakarta Pusat untuk wilayah 2. Nah, hari ini saya akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka yang diuji coba di sekolah ini, dan memang tidak banyak yang lolos ya, dari sekitar ribuan sekolah memang hanya sekitar 85 sekolah yang lolos, dan ini adalah salah satu sekolah yang lolos untuk melakukan uji coba tatap muka, pembelajaran tatap muka, agar pada Juli 2021 mereka siap membuka secara serentak. Nah, seperti apa? Mari kita ikuti video ini terus ya. Saya akan melakukan pengawasan di sekolah ini. Oke, sampai ketemu lagi. Namanya, panggilannya juga Habibi. Ya, Habibi gimana perasaannya? Senang? Bisa ketemu teman-teman. Terus apa lagi? Belajar langsung. Bisa belajar langsung. Jadinya kalau nggak bisa nanya guru ya? Terus apa lagi? Kamu kangen ya sekolah ya? Kangen. Punya kakak atau adik? Adik Punya. Adiknya kelas berapa? belum sekolah. Belum sekolah. Oh, jadi cuma Habibi aja ya yang seneng kalau ada sekolah tatap muka ya. Oke, cewek. Ini. Kamu namanya siapa? Nindi. Ini gimana perasaannya? Sekolah senang. Ini udah hari yang keberapa? Kedua ya. Senangnya kenapa? Bisa ketemu teman-teman dan bisa belajar bareng, bisa ketemu teman-teman. Bisa ketemu teman-teman. Terus apa lagi agak keras? Bisa ketemu sama ibu guru. Oh, bisa ketemu bu guru. Kangen ya sama bu guru ya. Sejak Juli nggak pernah ketemu bu gurunya ya. Terus? Udah bisa belajar bareng lagi. Bisa belajar bareng teman-teman ya. Waktu di rumah stres nggak? Enggak sih. Enggak. Main nggak waktu di rumah? Iya, habis sekolah terkadang habis main. Main sama teman di dekat rumah. Iya. Oke. Enak nggak pakai begini? Atau hanya masker aja? Sebenarnya masker aja juga nggak apa-apa ya. Tapi ini kamu ngerasa dipakein ini terasa gimana? Nyaman nggak? Nyaman. Nyaman. Coba sekarang kalau dibuka headsetnya, lebih nyaman mana? Ini atau itu? Ini. Ini. Oh, kata anak lebih suka begini, Pak. Kalau kamu namanya siapa? Siapa? Kamu juga lebih nyaman begini atau coba dibuka, Mas? Dibuka ininya. Lebih nyaman
seperti ini atau pas pakai tadi? Pas pakai? Oh, kalau dia beda, pas pakai. Beda-beda ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya saat ini berada di sebuah sekolah negeri di DKI Jakarta. Ini adalah SD ya, sekolah SDN Kenari 08 ya Pak, 08. Letaknya di Salemba, ini komplek pendidikan ya. Jadi ada SMP 216, ada SMA 68. Nah, sekolah ini termasuk sekolah yang cukup besar karena muridnya juga cukup banyak dan mereka sudah melakukan uji coba dari tatap muka itu berarti sudah hari yang ketiga ya. Ini adalah hari yang ketiga dan tadi saya sudah keliling ngeliat seperti apa persiapannya dan sempat ngobrol sama anak-anak bagaimana perasaannya. Nah, sekarang akan berbicara dengan pihak Sudin ya, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat wilayah 2 ya. Kita akan tak kenal maka tak sayang, berarti harus kenalan dulu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Pak, terima kasih nih sudah difasilitasi ya untuk datang pengawasan ke sekolah. Karena memang Dinas Pendidikan sendiri meminta ini supaya kami KPAI juga ikut mengawasi sekolah-sekolah di Jakarta. Nah, tapi sebelumnya mungkin Bapak bisa mengenalkan diri. Terima kasih, nama saya Iskandar, selaku Kasih-Dikdas dan PKLK wilayah 2 Jakarta Pusat. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardi Priyono, mulai bertugas di sekolah ini sejak 1 Oktober 2018. Saya nama lengkap Muhammad Saiful Anwar. Kalau panggilannya Pak Saiful berarti. Bapak Kepala Sekolah kalau manggil saya Bang Ipul. Oh, Bang Ipul. Oke. Terus saya itu mulai masuk di SDN Kenari 08 itu bulan September 2019. Jadi baru 2 tahun sih saya baru. Kemudian di bulan Desember Bapak Kepala Sekolah itu sempat nyampein di dalam ruang media menyatakan kita ayo mengajukan untuk piloting gitu, tatap muka. Kemudian berjalannya waktu saya langsung ditunjuk gitu. Sejak itu per tanggal berapa itu? Januari saya. Januari 2021. Januari itu saya udah mulai untuk action. Itu saya udah mulai merancang segala macamnya. Ketika itu kan belum ada juknis pastinya ya. Cuma dari dinas itu memberikan 27 butir untuk indikator sekolah itu siap untuk tatap muka. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan, kita mengikuti bagaimana program-program yang ada di tingkat dinas, persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, ya, termasuk salah satunya ada tadi bagaimana prosesnya anak masuk, ya, kemudian mereka harus mencuci tangan, terus semua yang ada. Tapi yang pasti semua harus ada sebagaimana protokol yang kesehatan yang sudah ditentukan. Kemudian juga salah satu terakhir upaya dari pemerintah dan Jakarta yaitu alhamdulillah teman-teman sudah dilaksanakan suntik tadi vaksin. Sudah alhamdulillah. Nah itu berarti masih vaksin pertama ya? Ada juga yang kedua Bu. Ada juga yang kedua. Oke. Juga kita kepada masyarakat sampaikan dalam teman-teman yang melaksanakan PTM ini tetap yang terakhir adalah bagaimana masyarakat maunya, orang tuanya mau. Kalau memang masih di rumah saja monggo silahkan. Gitu. Berkaitan dengan pelaksanaan PTM ini, SD Kenari 08 sejak turunnya SKP 4 Menteri bulan Desember 2020, kami kebetulan memang ditunjuk mewakili kecamatan untuk mempersiapkan sebagai piloting. Oh, jadi ditunjuk ya Pak? Ya, pertama ketika itu. Meskipun sekolah saya ditunjuk itu nggak semuanya lolos gitu Bun. Nah, setelah ditunjuk, nanti didatangi gitu untuk dilihat atau gimana untuk lolos itu Pak? Asesmen. Asesmen. Baik, kami lanjutkan. Di Sudin wilayah 2 ini setiap kecamatan memang ada satu SD, SMP, SMA kita itu, SMK kita itu. Dan untuk kecamatan Senen adalah SD Kenari 08.
Sehingga ketika itu kami langsung action, merapatkan barisan. Langkah pertama adalah membentuk Satgas pelaksanaan piloting sekaligus Satgas COVID-19, pencegahan COVID-19. Berarti SK-nya pakai tanda tangan Bapak? Iya. Ada berapa orang yang terlibat, Pak? Ya terlibat semua pendidik dan pendidikan semua terlibat. Oh, berarti di dalam SK itu semua nama guru dan TU Bapak masuk? Masuk, iya. Oke. Termasuk penjaga, termasuk. Oh, Karena yang memang, ketuanya siapa, Pak? Bapak Saiful, Oh, dan nanti siap baik. nanti. Oh. Baik, kemudian kami juga segera mengkondisikan teknik-teknik nanti pembelajaran dan seterusnya. Hal yang lain adalah mempersiapkan sarana prasarana. Dari langkah-langkah sejak Desember tersebut, seiring waktu ada asesmen baik dari dinas dan kementerian, maka SD Kenari 08 lolos merupakan salah satu dari 85 sekolah di antara 11.000 sekolah yang melaksanakan piloting tatap muka. Sehingga kami semakin merapat barisan, melakukan berbagai hal, salah satunya adalah menyampaikan sensus kepada orang tua yang di mana di dalamnya permohonan izin apakah orang tua mengizinkan putranya untuk mengikuti PTM. Yang kedua, per 14 hari itu selalu mengirimkan link CLM. Apa itu CLM? CLM adalah Corona Likelihood Metric, yaitu semacam asesmen tentang kesehatan untuk pribadi siswa. Okay. Jadi siswa yang bisa PTM ini adalah satu yang mendapat izin dari orang tua, yang kedua lolos CLM. Mendapat izin orang tua, tetapi kalau tidak lolos CLM tidak berhak. Apa sih yang di CLM itu, Pak? CLM itu adalah semacam indikatornya? Itu semacam screening, asesmen kesehatan untuk pribadi siswa tersebut. Caranya dia nuliskan atau mengisi aplikasi, Bu. Mengisi aplikasi. Mengisi aplikasi. Nah, pertanyaan di aplikasi diantaranya apa? Diantaranya ada tentang sekitar kesehatan, apakah dalam 14 hari ini menderita penyakit pilek, batuk dan sebagainya. Atau kalau ada keluarga yang... dan seterusnya, termasuk apa rute perjalanan dan seterusnya dari rumah ke sekolah. Gitu. Biasanya belajar dari situ gitu. Kemudian berjalannya waktu kan membentuk tim satgasnya gitu. Ya, awalnya sih saya buat satgas ini dulu, satgas untuk persiapan tatap muka. Jadi belum satgas pada saat tatap muka. Jadi persiapan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah ditunjuk sebagai sekolah yang bisa membuka sekolah, tatap muka di sekolah, akhirnya kita bentuk satgas sekolah yang terkait dengan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sesuai dengan yang ada di panduan kementerian sih, ada 3 tim kita yang bentuk. Yang penyiapan gitu. Buka sekolah itu yang di Kemdikbud itu punya aplikasi ya. Saya baca lagi dari situ, sekolah diminta untuk membuat satgas dan dalam satgas itu ada 3 tim gitu. Oke. Iya begitu Bu. Ya minimal memang 3 tadi ya, dan di dalam 3. aplikasi itu memang tersedia tidak tersedia infrastruktur gitu ya kan, kalau kita begitu. Pasti tetap Bu, kita lihat perkembangan yang ada, SKBU sudah 4 menit sudah jelas, tapi tetap Bu, lihat situasinya dulu. Gitu. Tapi mereka nyiapin nggak sekolah-sekolah itu? Pasti Bu, yakin saya. Didampingi oleh pihak Sudin sendiri? Sudin, ya. Kan teman-teman itu ngisi sebuah asesmen, berapa nilainya, kemudian berapa hasilnya kelihatan tuh Bu nanti. Mana yang kira-kira layak atau belum layak tetap ada Bu. Oke. Ini kalau SMP dan SMA di wilayah Bapak juga ada? SMK, SMA? SMP belum ada Bu. Ya, SMP belum ada. SMA, SMK? Ada SMK 44 Bu. SMK 44? Betul. Itu di wilayah mana Pak SMK 44? Wilayah Jakarta Pusat 2 juga. Oh, jadi hari ini sudah salah satu. Jadi malah SD yang ada 2 ya? Dua. SMP tidak ada sama sekali, SMA juga nggak ada. Nggak ada. SMK 1, yaitu SMK Negeri 44. Betul. Saya melihat dari kedatangan siswa itu cukup antusias. Mereka datang ya ketika pembukaan nyanyi cukup senang, mereka ketemu dan senang. Tentunya harapan kami PTM ini bisa sukses, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga dengan percontohan ini, dengan piloting ini berjalan baik, maka nanti sekolah-sekolah setelah keseluruhan pendidikan ini bisa melaksanakan tatap muka secara bertahap. Jadi ini saya mau nanya, dari jumlah murid Bapak, berarti murid Bapak sekitar 1000-an?
501. Hanya 501. 501, iya. Oke. Dari karena ada 2 SD ya. Oke, 500. Ketika 501 berarti saat ini yang masuk baru berapa, Pak? Per harinya? Ya. Sekitar berapa? Kalau per hari seperti hari ini tuh 83. 83 dari 500 ya. Jadi sebenarnya ini, bahkan ya. tidak ada seperempatnya ya. Tidak ada, ya. Oke. Dan ini jam masuknya jam 7 sampai dengan jam ketika sebelum bulan puasa kami menerapkan 3 jam. 3 jam 3 kali 60 menit. Untuk bulan puasa ini saya menerapkan 2 kali 60 menit. Masuk jam 7 tetap. Jam 7. Pulang jam pukul 9 berarti. Pukul 9. Ya. Berarti selama puasa adalah 2 jam. Dan ini nanti anak akan masuk terus secara bergantian. Kalau per kelas itu yang masuk misalnya hari ini dia masuk berapa hari? Ya. Untuk SD Kenari 08 ini khusus kelas 4, 5, 6 sehubungan kelas 6 ini sedang ujian praktik secara virtual supaya tidak mengubah tatanan yang sudah kami setting gitu, maka 4, 5, 4, 5 jadi tidak berpatokan pada hari, jadi secara bergiliran gitu. Tapi kelas 6 juga ada kebagian 1 hari untuk sampai tanggal 29 ini. Sampai tanggal 29. Ya. Oh gitu ya cara ngaturnya ya. Betul. Oke, tadi Bapak juga udah ngungkapin harapannya bahwa pinginnya sih nggak terjadi apa-apa gitu ya. Dan tadi juga ada beberapa catatan, semoga juga diperbaiki ya Pak. Artinya baik, memang ada hal-hal yang semuanya secara umum kan sudah dipersiapkan, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus dilengkapi. Dan mudah-mudahan seperti harapan Bapak tidak ada jadi klaster baru gitu ya. Benar ya. Oke. Harapannya sih tentu saja ada perbedaan ya, karena PJJ itu juga nggak 100% sempurna sih. Iya. Gitu. Susah kita. Banyak kendala juga oleh di Jakarta ya. Keluhan guru itu yang paling utama dalam mengukur, Bu. Mengukur keberhasilan siswa itu. Bener nggak nih dia ngerjain? Nah, itu Bu, itu yang aduh. Itu apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan ya? Itu kelas 1 mereka yang bahkan ada orang tua itu yang menyampaikan ke kami, Pak, sekarang kok terjadi fenomena siluman ya Pak? Gitu. Apa ini siluman? Saya juga ini loh Pak yang tadinya Bapak tahu toh anaknya lah, Bapak tahu gitu kan. Iya. Tapi kok sekarang nilainya bagus terus ya Pak ya? Ya saya nggak bisa apa-apa, itu emang udah hasil, mau di apa gitu. Itu beberapa komentar guru ya. Jadi harapannya memang tatap muka ini jadi bisa menyeimbangkan gitu ya? Iya betul, jadi guru seperti ini aslinya. Ya harapannya sih ke depannya ya bisa tatap muka, kemudian corona ini berakhir dan tidak ada lagi pembatasan seperti ini. Jadi benar-benar dibuka sempurna gitu sih harapannya itu. Ya kita juga ini kan harus kerja ekstra juga ini Bu. Iyalah. Wah lumayan capek banget. Kita satgas pagi harus kontrol sana. Nanti pulang aja ada tim-tim yang ditempatkan Bapak Ibu guru ditempatkan. Padahal baru sedikit ya, gimana kalau jumlahnya banyak kan ya. Itu dia kalau dibuka misalkan nanti boleh 4, 5, 6 dibuka serentak dalam 1 hari. Kalau sekarang sih masih dijadwal nih Bu. Kelas 4, ya, Seninnya kelas 4, Rabunya kelas 5. Jumatnya kelas 6 masih dijadwal seperti itu. Nanti kalau Juli ya kalau bisa semua serentak, nah itu di kita yang apalagi kalau 1, 2, 3 ya kalau ikutnya. Tapi emang harus ada jeda sih Pak antara 4, 5, 6 sama 1, 2, 3 itu sebaiknya kalau 4, 5, 6-nya memang dia udah patuh, udah taat, udah disiplin, barulah berpikir untuk 1, 2, 3. Karena beda megang anak kelas 1, 2, 3 kan. Padahal Bu, kita kan sebelum ditetapkan itu 4, 5, 6 kita udah pede aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita sosialisasi. Begitu gitu kan. uji coba kerasa beda gitu. Oh ini kok berat ternyata. Iya. Begitu dia, waduh. Padahal orang tua juga yang khususnya kelas 1 Bu, animonya besar untuk anaknya. Karena mungkin mereka nggak sanggup untuk ini ya secara bagaimanapun kan butuh ilmu pedagogik untuk ngajarin anak kelas 1 itu ya. Itu yang nggak bisa, yang nggak semua orang tua bisa melakukan itu. Iya, betul. Oke, menarik sekali ya cerita dari tim gugus tugas COVID ya. Dan kedengaran tuh tadi suara-suara guru ya, seperti apa gitu ya. Jadi tadi ternyata PJJ juga tidak bisa mengukur yang sebenarnya tadi kemampuan anak, sementara PTM kita dalam masalah, lalu berharapnya kelas 1 sampai kelas 6 masuk, tapi ternyata begitu diuji coba kewalahan juga. Dan tadi wali kelasnya, aduh 3 jam nggak pakai istirahat berat banget gitu ya. Ini hal-hal fakta ya di lapangan yang terungkap, dan ini memang sesuatu yang cukup menarik. Meskipun tadi Sudin sudah menyiapkan, kepala sekolah juga menyampaikan demikian, tapi kan Pak
Saiful ini bicara bagaimana suara guru di lapangannya, dan itu kan satu fakta yang harus jadi pertimbangan ya, dan belajar sekolah-sekolah yang belum uji coba, nah siap-siap nih akan menghadapi kendala yang sama. Oke ya, demikian video dari laporan lapangan tentang uji coba pembelajaran tatap muka pada masa pandemi ya, dan ini sesuatu yang tentu saja banyak hikmahnya tadi dari cerita-cerita itu, dan semoga ini juga bisa jadi catatan baik pada orang tua, guru, kepala sekolah yang mungkin akan atau belum melakukan uji coba tatap muka, dan nanti pada Juli untuk persiapan itu semua banyak catatan yang perlu disimak ya dari pembicaraan kita. Baik, terima kasih Pak Saiful atas obrolannya. Sama-sama, Bu. Oke, kita akan ketemu lagi ya pada video berikutnya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan jika video ini bermanfaat, ya silahkan di share di media sosial dan juga kepada kenalanmu. Barangkali ini bisa menjadi persiapan bersama untuk melakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi di DKI Jakarta. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Makasih Pak. Iya, sama-sama, Bu.